Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Colik ID di sini. Colik ID akan membahas materi biologi. Pada pertemuan kali ini, Colik ID akan mengupas tentang bakteri. Namun, sebelum kita ke materi, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Bakteri. Apa sih yang kamu ketahui mengenai bakteri? Bakteri merupakan salah satu makhluk hidup yang tergolong kingdom Monera. Istilah bakteri berasal dari bahasa Latin, yaitu bacterium. Dalam bentuk jamak, bacteria, yang artinya hewan kecil. Bakteri mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut. Yang pertama, berukuran kecil, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut mikroorganisme. Yang kedua, mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. Yang kelima, bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Yang keenam, bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Yang ketujuh, hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Sebenarnya, seperti apa sih struktur bakteri ini dan bagaimana bakteri dapat bertahan hidup sebagai organisme uniseluler? Nah, yuk kita bahas mengenai struktur bakteri dan fungsi-fungsinya. Struktur bakteri dan fungsinya antara lain. Struktur yang pertama, lapisan lendir atau kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakradia dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembapan sel. Membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Contoh bakteri yang memiliki kapsul adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae. Struktur yang berikutnya yaitu dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakradia yang berikatan dengan protein. Dinding sel juga berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil, dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark, Hans Christian Gram, mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah
atau merah muda jika diberi pewarna gram. Struktur yang berikutnya yaitu membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Struktur yang berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik atau protein, karbohidrat, dan lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Struktur yang berikutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organ kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein. Struktur yang berikutnya yaitu plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Struktur yang berikutnya yaitu pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan menyalurkan materi genetik pada saat konjugasi. Struktur yang berikutnya yaitu flagela. Flagela adalah bulu cambuk yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dinding sel dan fungsinya untuk alat pergerakan. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan spiral. Struktur yang berikutnya yaitu nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri atau DNA kromosom. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk bakteri. Namun sebelumnya, mohon maaf ya apabila bahasa Latin ada yang kurang tepat. Yang pertama adalah bacillus atau batang. Yang kedua, cosus atau bola. Yang ketiga, spirillum atau spiral. Sekarang kami akan bahas satu persatu. Yang pertama, bacillus atau batang. Bacillus ada dua bentuk yaitu monobacillus dan streptobacillus. Yang kedua adalah coccus atau bola. Ada 5 bentuk yaitu monococcus, diplococcus, streptococcus, staphylococcus, dan Serratia. Yang ketiga adalah spirillum atau spiral atau pegas. Ada 3 bentuk yaitu spirillum, spirochaeta, dan comma. Itulah tadi mengenai ciri-ciri, struktur, dan bentuk bakteri. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi, morfologi, dan pewarnaan bakteri. Untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman latihan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan
Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan minimal 4 ciri-ciri bakteri. Yang kedua, jelaskan minimal 4 struktur bakteri beserta fungsinya. Yang ketiga, jelaskan definisi dari bentuk bakteri monobacillus. Dan yang keempat adalah, jelaskan mengenai struktur membran plasma. Selamat belajar, sampai bertemu di channel Colik ID berikutnya ya. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu.